Pernah nggak sih kamu ngerasa udah coba segala cara buat sukses, tapi kok kayaknya salah jalan terus? Nah, hari ini kita bakal bongkar isi buku keren Barking Up the Wrong Tree dari Eric Barker. Siap-siap ya, karena buku ini bakal ngejungkir balikin semua pemahaman kamu soal apa itu sukses. Yuk, coba kita jujur-jujuran sama diri sendiri deh. Kalau ditanya apa itu sukses, jawaban pertama yang kepikiran di kepala kita apa sih? Biasanya ujung-ujungnya lari ke satu hal yang sama. Yah, bener banget, uang. Kita emang sering banget fokus ke uang karena ya gampang hitungnya. Tapi gimana kalau aku bilang, semua yang kita yakini soal cara mencapai sukses itu ternyata keliru total. Coba deh bayangin, ada tawaran nih. Kamu bisa tukeran tempat sama Warren Buffett. Dapat semua hartanya, triliunan. Tapi, detik itu juga umurmu langsung jadi 87 tahun. Kamu mau? Nah, disitulah poinnya. Buku ini nunjukin kalau waktu dan kepuasan hidup itu ternyata jauh lebih mahal dari semua uang di dunia. Oke, jadi kalau bukan cuma soal uang, terus apa dong yang sebetulnya bikin orang-orang hebat itu merasa beneran sukses? Ternyata ada sebuah studi besar yang ngasih kita bocoran jawabannya. Ini bukan asal tebak ya, para peneliti beneran menganalisis data dari 150 eksekutif dan profesional papan atas. Orang-orang yang kalau dilihat dari luar, udah pasti sukses. Tujuannya? Buat nemuin apa sih rahasia sukses yang sebenarnya? Dan dari situ, mereka nemuin kalau perasaan sukses yang sejati itu ternyata ditopang sama 4 pilar utama ini. Jadi intinya tuh gini, sukses itu bukan soal angka di rekening bank. Sukses itu adalah kombinasi dari 4 perasaan ini. Perasaan menang, perasaan bisa memberi pengaruh, perasaan dibutuhkan, dan yang paling penting, perasaan menikmati hidupmu. Kalau salah satu aja pincang, rasanya pasti nggak lengkap. Oke, sekarang kita udah tahu nih tujuannya apa. Tapi gimana cara terbaik buat bisa sampai ke sana? Nah, jawabannya ini yang menurutku paling mind-blowing dari buku ini. Kenalin nih konsep intensifiers. Idenya tuh simple, tapi dalam banget. Hal-hal yang selama ini kamu anggap sebagai kekurangan atau kelemahanmu, bisa jadi itu justru adalah kekuatan terbesarmu. Loh kok bisa? Kedengerannya emang agak aneh ya, kekurangan jadi kekuatan. Tapi percaya deh, sejarah itu penuh banget sama contoh-contoh nyata soal ini. Kita ambil contoh Winston Churchill. Sebelum Perang Dunia Kedua pecah, dia itu dianggap politisi yang aneh. Terlalu paranoid, keras kepala banget, pokoknya nyebelin deh. Dia bahkan sempat dikucilkan di dunia politik. Tapi, begitu situasinya berubah, begitu perang meletus, sifat-sifat yang tadinya dianggap jelek, itu paranoid dan keras kepala, justru jadi aset paling berharga. Itulah yang dibutuhkan buat memimpin sebuah negara di masa-masa paling kritis. Atau contoh lain Michael Phelps, perenang legendaris itu. Kalau di darat, postur tubuhnya itu sebenarnya agak aneh. Badannya panjang, kakinya pendek, kakinya juga gede banget, nggak proporsional lah. Tapi begitu dia nyemplung ke kolam renang, boom, tubuh yang janggal itu berubah jadi mesin renang paling efisien yang pernah ada. Justru kekurangan fisiknya itulah yang jadi senjata pamungkasnya. Poin utamanya apa? Bukan soal kamu harus mati-matian memperbaiki semua kekuranganmu biar jadi orang yang sempurna. Bukan, tapi soal menemukan kolam yang tepat, lingkungan yang pas, di mana keunikanmu itu justru jadi kekuatan super. Dan ini yang paling penting. Konsep ini tuh bukan cuma buat tokoh-tokoh sejarah atau atlet olimpiade doang. Kamu bisa banget menerapkan logika yang sama persis dalam hidupmu. Penasaran gimana caranya nemuin intensifiersmu? Gampang banget. Coba deh nanti ambil secari kertas, tulis semua hal yang kamu anggap kekurangan atau sifat aneh dalam dirimu. Terus di sampingnya, coba pikirin, di situasi atau lingkungan seperti apa ya sifat ini justru bisa jadi keuntungan? Lihat kan hubungannya? Waktu kamu mulai hidup dengan memakai kekuatan unikmu itu, secara nggak sadar, kamu langsung mengisi keempat pilar sukses tadi. Kamu merasa menang, kamu merasa dibutuhkan, kamu bisa memberi pengaruh, dan pastinya, kamu jadi lebih menikmati hidup. Karena pada akhirnya, tujuan hidup kan bukan buat bikin orang lain kagum atau ngumpulin piala sebanyak-banyaknya, tapi soal membangun sebuah perjalanan hidup yang nanti saat kamu lihat ke belakang, kamu bisa bilang, wow, aku bangga dengan hidupku. Jadi inilah pesan utama dari buku Barking Up the Wrong Tree. Aku mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Dari semua hal yang kamu anggap kekurangan dalam dirimu,
mana yang sebenarnya adalah kekuatan terbesarmu yang selama ini tersembunyi. Karena menemukan jawabannya bisa mengubah segalanya.